4 tahun yang lalu masa-masa indah pacaran Hai-in dan Yunwo. Untuk pertama kalinya Hai-in mengunjungi rumah Yunwo. Hai-in yang selalu memakai kaos kaki bolong dan memakai kardigan yang mirip dengan kardigan neneknya membuat Yunwo semakin yakin jika Hai-in merupakan orang miskin. Hai-in mencoba menjelaskan bahwa kaos kakinya itu sedang trending di Eropa dan kardigan yang dipakainya itu merupakan barang mahal. Tapi ucapan Hai-in tak membuat Yunwo percaya. Yunwo malah berkata bahwa dia tak masalah. Dia ingin Hai-in mencoba hal-hal yang belum pernah dialaminya. Dan sekalipun keluarga Hai-in mempunyai banyak hutang, Yunwo akan terus berada di samping Hai-in apapun yang terjadi. Ingatan itu tiba-tiba muncul di saat Hai-in dalam bahaya. Yunwo menepati janji masa lalunya, yaitu dia akan selalu berada di samping Hai-in. Saat berada di rumah sakit, Hai-in tak percaya bahwa dirinya sekarat. Tapi saat ini dia benar-benar yakin bahwa dirinya benar-benar sangat lemah. Karena kakinya terkilir, Yunwo menggendong istrinya sampai ke rumah. Orang-orang kaget mengetahui bahwa Yunwo menembak seekor babi besar. Padahal selama ini Yunwo lah satu-satunya orang yang tak pernah mendapatkan hasil di perkebunan keluarga. Lalu Hai-in menjelaskan bahwa suaminya itu merupakan mantan anggota khusus saat di militer. Hal itu membuat Cheolyo semakin sadar bahwa betapa tidak bergunanya dia sebagai laki-laki. Tak sampai di situ, Yunwo menyelusuri sungai dan menemukan fakta bahwa seseorang sengaja membobol pagar pembatas dan menaruh mangsa agar terjadi sebuah insiden. Dan untuk pertama kalinya, Yunwo mendapat perlakuan khusus. Ayah Hai-in memberikan sepotong kaki burung sebagai ucapan terima kasih terhadap Yunwo. Tak mau kalah, ibu memberikan sayuran spesial kepada Ensung, sambil bertanya keberadaan keluarga Ensung. Ensung menjelaskan bahwa ayah dan ibunya telah tiada, dan kini dia diangkat anak oleh keluarganya yang berada di Amerika. Mendengar ucapan Ensung, ibu pun menjawab bahwa kini Ensung bisa menganggap mereka sebagai keluarga Koreanya. Kakek yang melihat anjing lucu peliharaan penjaga hutan mencoba bernegosiasi untuk membeli anjing itu. Tapi penjaga itu menolaknya. Karena berkat anjing itu, anak si kakek bisa selamat dari kebakaran di rumahnya. Lalu Ensung dengan sengaja menemui penjaga hutan dan menawarkan harga yang sangat tinggi hingga membuat penjaga itu mau menjual anjingnya. Di ruangan tengah, Yunwo diam. Dia sedikit ragu untuk memasuki kamar, karena kini dia harus sekamar dengan Hai-in. Yunwo pun mengendap-endap memasuki kamarnya. Ternyata Hai-in belum tidur. Dia meminta tolong kepada Yunwo untuk membuka kancing bajunya karena tangan Hai-in yang terkilir. Dengan sangat hati-hati, Yunwo melepas kancing baju itu. Lalu Hai-in meminta agar Yunwo untuk melepas bajunya dan menyuruhnya mandi. Karena tak membawa jubah mandi, terpaksa Yunwo memakai anduk untuk keluar. Seketika tubuh atletis Yunwo membuat Hai-in terkesima. 3 tahun tak pernah tidur bersama membuat mereka menjadi canggung. Padahal dahulu saat Hai-in mengunjungi rumah Yunwo, Hai-in dan Yunwo tidur di kasur satu orang berdua. Hai-in mencoba mengajak Yunwo untuk berpelukan, tapi karena respon Yunwo yang tak mengiyakan, Hai-in berkata bahwa itu hanyalah candaan. Esoknya penjaga hutan berniat mengembalikan cek yang telah diberikan oleh Ensung. Dia ingin mengambil kembali anjing yang telah dijualnya. Ensung tak terima, dia berniat untuk menembak anjing itu. Untung saja Yunwo datang dan mencegah hal buruk itu terjadi. Penjaga hutan berkata kepada istrinya bahwa dia mengingat kejadian 20 tahun yang lalu, saat anak laki-laki dari sebuah panti asuhan yang membunuh seekor anjing penjaga. Bukannya meminta maaf, si anak itu malah berkata, jika dia tak boleh membunuh anjing milik orang lain, apakah dia boleh membunuh anjing liar? Perkataan anak itu sama seperti perkataan Ensung saat akan membunuh anjingnya tadi. Di rumah, Hai-in sangat menyayangkan semua yang akan ditinggalnya. Banyak pakaian edisi terbatas yang belum sempat dia pakai.
Lalu Hai-in pun memikirkan bagaimana Yunwo nanti saat dirinya telah tiada. Sedangkan di kampung kakak ipar Yunwo sedang berusaha menarik perhatian seorang anak laki-laki agar mau berlatih tinju di perguruannya itu. Sayangnya meskipun kepala kakak Yunwo telah berdarah, si anak tetap tak mau bergabung. Sampai akhirnya dia dan Sunyi, kakak Yunwo memutuskan untuk menemui Hai-in. Sesampainya di kantor, mereka diminta untuk membuat janji terlebih dahulu. Untungnya Hai-in melihat mereka. Si kakak mencoba membujuk agar Hai-in dan Yunwo tidak bercerai, dengan berkata bahwa setiap pernikahan tak selalu berjalan dengan mulus. Bahkan dia dan suaminya itu terkadang bertengkar hanya karena suhu AC yang tidak memiliki kesamaan. Hai-in berkata bahwa dia dan Yunwo tak pernah bertengkar karena masalah pendingin udara. Karena Hai-in ada janji dengan Pak Herman, Hai-in pun meminta izin untuk berpamitan. Dia berkata bahwa dirinya akan berkunjung ke desa untuk bertemu dengan ayah dan ibu mertuanya nanti. Ternyata Pak Herman tak datang karena menemani anaknya yang sakit. Akhirnya Hai-in dan Ensung berdiskusi berdua. Di kantor, asisten Yunwo memberitahu bahwa siang tadi kakak Yunwo bertemu dengan Hai-in. Yunwo kaget dan langsung menelpon kakaknya. Dia berkata bahwa Hai-in dan dirinya tidak bercerai. Bahkan Yunwo sama sekali tidak membahas masalah perceraian kepada Hai-in. Ucapan Yunwo membuat kakaknya itu kaget. Si kakak berkata bahwa dirinya baru saja mengirim pesan kepada Hai-in agar Hai-in memaafkan Yunwo dan meminta Hai-in untuk tidak bercerai dengan Yunwo. Lalu Yunwo mencoba menghubungi Hai-in, tapi Ensung sengaja mematikan handphonenya. Ensung bertanya orang seperti apa yang menikahi Hai-in. Tanpa ragu Hai-in berkata bahwa suaminya itu merupakan pria baik. Hai-in memang tak mengerti tentang ucapan-ucapan manis seorang laki-laki. Tapi apapun yang terjadi, Yunwo selalu berada di sampingnya. Bahkan kemarin dia tak ragu untuk menyelamatkannya. Melihat Hai-in pulang dalam keadaan mabuk, Yunwo marah kepada Ensung karena telah memberikan alkohol kepada istrinya itu. Lalu dengan sengaja Ensung berkata agar Yunwo mau menjaga Hai-in dengan baik untuknya. Mendengar itu Yunwo marah. Dia meminta agar supir mengantar Ensung sampai ke depan rumahnya, karena Ensung seperti orang yang tidak sadar diri setelah minum alkohol. Hai-in berkata bahwa dirinya kini akan mencoba hal-hal baru dalam hidupnya. Dia merasa kecewa karena selama ini selalu menjaga pola makan dan menerapkan hidup sehat. Tapi kenapa dirinya lah yang terkena penyakit langka? Yunwo terus mencari HP Hai-in untuk menghapus pesan dari kakaknya. Ternyata HP itu dipegang oleh Hai-in. Yunwo pun kaget dan dengan sengaja dia menggenggam tangan istrinya itu agar HP Hai-in terpental. Kemudian Hai-in berkata bahwa kini dirinya akan memulai untuk mencoba hal yang baru. Dan Hai-in pun mencium suaminya itu. Nah, itulah episode 3 dari film ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe, agar saya semakin semangat untuk membuat alur cerita yang lainnya. Sampai jumpa di episode 4.